Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, pada sesi kali ini kita belajar tentang evaluasi pendidikan dengan submateri teknik evaluasi hasil belajar. Nah, kita langsung saja. Nah, yang pertama saya ingin memperkenalkan prinsip dasar dari evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar itu dapat dikatakan sudah baik pelaksanaannya jika sudah memegang atau terdapat 3 prinsip dasar dalam evaluasi hasil belajar tersebut. Nah, seperti yang Anda lihat di depan, ada 3 prinsip dasar yang harus dimiliki di dalam evaluasi supaya bisa dikatakan evaluasi hasil belajar tersebut itu sudah baik pelaksanaannya. Prinsip yang pertama adalah prinsip komprehensif. Prinsip yang kedua, prinsip berkesinambungan, dan yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip komprehensif yaitu prinsip yang menekankan pada bahwa seluruh pengujian hasil belajar itu bisa dilakukan secara menyeluruh. Artinya bahwa apa yang Anda ukur menggambarkan pengetahuan utuh tentang seorang siswa dalam materi yang sedang diujikan. Misalnya dalam mata kuliah evaluasi hasil belajar. Ketika kita mengevaluasi, menggambarkan pengetahuan siswa itu berkaitan dengan materi yang lengkap dengan apa yang ingin diujikan. Nah, itu artinya prinsip komprehensif, yaitu prinsipnya itu bisa dilakukan penilaian secara keseluruhan. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip berkesinambungan. Prinsip ini menekankan bahwa evaluasi itu bisa dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Tidak hanya dilaksanakan secara satu kali, tetapi dia bisa dilaksanakan berkali-kali dengan mengukur dari tahap ke tahap perkembangan dari yang dilalui oleh objek evaluasi kita. Misalnya kita mengukur kemampuan siswa. Prinsipnya itu alat evaluasi kita bisa mengukur dari tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan tingkatan-tingkatan selanjutnya. Itu yang dinamakan prinsipnya itu bisa digunakan secara berkesinambungan. Nah, terus prinsip dasar yang ketiga terdapat prinsip objektivitas. Prinsip ini menekankan kepada seorang evaluator. Nah, kalau di dalam pendidikan biasanya evaluatornya adalah seorang guru. Yang dievaluasi adalah peserta didiknya atau siswanya. Nah, apa itu prinsip objektivitas? Yaitu prinsip yang menekankan pada penggambaran suatu objek secara nyata tanpa ada pertimbangan perasaan yang lain yang bisa mencederai nilai-nilai hasil evaluasi. Prinsip objektivitas ini menggambarkan secara nyata sesuai dengan keadaan, sesuai dengan faktanya. Nah, lawannya objektivitas itu adalah subjektivitas. Nah, kalau orang yang berpikir atau menilai dengan prinsip subjektivitas, pertimbangannya itu seringkali tidak logis, tetapi yang ditekankan adalah perasaan. Misalnya, ketika Anda melakukan penilaian dan ternyata yang Anda nilai itu adalah adik Anda, saudara Anda, kemanakan Anda, dan itu mempengaruhi hasil penilaian Anda. Karena yang menjadi pertimbangan bukan lagi apa yang ingin diukur, tetapi pertimbangannya adalah pertimbangan hal lain yang di luar dari alat ukur Anda. Misalnya Anda memberikan nilai yang baik karena misalnya Anda bertetangga, misalnya Anda bersepupu, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya Anda subjektif dalam melakukan penilaian. Sedangkan prinsip objektif itu
menggambarkan sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan alat ukur Anda. Nah, ini 3 prinsip dasar yang harus dimiliki dalam evaluasi hasil belajar. Nanti dikatakan baik ketika prinsip ini sudah diterapkan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Nah, selanjutnya ini yang penting disebutkan Ari Kunto pada tahun 2012, yakni prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi yaitu adanya sebuah triangulasi. Triangulasi itu karena ada 3 yang saling berhubungan. Nah, bisa Anda lihat pada grafik ini, tapi saya buat dalam bentuk lingkaran. Jadi ada 3 komponen yang saling berhubungan di dalam proses evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama hubungan tujuan dan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar yang direncanakan itu dalam bentuk rencana mengajar yang disusun oleh guru, dia mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, sangat penting kita ketika ingin menyusun sebuah rencana pembelajaran harus memahami tujuan yang hendak dicapai agar nantinya rancangan Anda itu harus mengacu pada tujuan yang ingin Anda capai. Misalnya tujuan Anda hendak ingin berlibur misalnya, tentu dalam membuat rencananya Anda mesti mengacu pada tujuan untuk berliburnya, jangan tujuan yang lain yang dipersiapkan. Nah, begitu juga di dalam proses belajar mengajar. Sudah ada tujuan yang ingin kita capai di dalam satu proses pembelajaran, maka dalam membuat rencana pembelajaran juga harus dititik beratkan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, hubungan tujuan dan evaluasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, evaluasi yakni kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan yang sudah dicapai. Jadi dalam proses kegiatan belajar tadi, setelah dia dilaksanakan, nah itu kita mengukurnya apakah tujuan sudah dicapai. Dengan demikian, makanya anak panahnya ini berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Nah, itu sebenarnya triangulasi penggambaran ternyata ada keterkaitan antara hubungan antara suatu evaluasi dan tujuan. Nah, kalau ditanya hubungannya apa? Yakni evaluasi sebagai alat ukur untuk mencapai untuk mengukur sejauh mana pencapaian kita terhadap tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga, hubungan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Nah, hubungannya adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru itu menitik beratkan pada keterampilan. Jadi, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa bukan hanya pada aspek pengetahuan. Jadi, kegiatan belajar mengajar ini yang Anda rencanakan itu juga akan dievaluasi dan mengukurnya itu bukan hanya pada aspek pengetahuan tetapi juga keterampilan. Jadi triangulasi ini sebetulnya memang sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam pencapaian, tetapi semata-mata untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Namun di dalam proses di tengah-tengah dalam prosesnya ada kegiatan belajar mengajar, ada tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan ini kita harus memiliki alat ukur yang namanya evaluasi. Kita bisa mengevaluasi kegiatan belajar mengajar kita untuk mengukur sejauh mana tujuan yang sudah kita capai di dalam pembelajaran. Nah, itu yang digambarkan Ari Kunto bahwa ketiga komponen dalam kegiatan evaluasi itu memiliki suatu kaitan erat antara komponen satu dengan komponen-komponen yang lainnya. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat ciri-ciri dari evaluasi hasil belajar. Saya mengutip indikator yang digunakan oleh Carwy Terrington.
Dia menjelaskan ada 6 indikator yang bisa kita jadikan tolak ukur orang tersebut pandai atau tidak. Yang pertama, Anda bisa melihat bagaimana kemampuannya bekerja dengan angka atau bilangan. Makanya dalam tes eh, orang itu seringkali mengukur kemampuan kita dalam berhitung atau kemampuan matematis. Nah, deretannya itu dia bisa menggunakan bilangan, apakah kita bisa bekerja dengan simbol-simbol bilangan itu atau tidak. Karena itu dijadikan dasar sebagai alat ukur indikatornya bahwa orang ini pandai atau tidak. Jadi yang pertama, kemampuan matematis atau menggunakan bilangan, bekerja dengan menggunakan bilangan itu harus Anda pertimbangkan di dalam membuat evaluasi. Nah, yang kedua, penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Nah, ini juga menjadi syarat penting. Orang dapat dikatakan pandai ketika dia mempunyai kemampuan retoris. Tentunya kemampuan retoris itu diukur melalui penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Yang ketiga, yakni kemampuan menangkap sesuatu yang baru ketika mengikuti pembicaraan seseorang. Yang keempat, kemampuan mengingat sesuatu. Yang kelima, kemampuan memahami hubungan antar gejala. Jadi kemampuan memahami hubungan antar gejala ini dapat berupa hubungan sebab akibat. Misalnya kemampuan Anda memahami ketika ada peristiwa gempa bumi bagaimana prosesnya, sebab-sebab apa yang terjadi dan apa dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan memahami hubungan antar suatu gejala. Kalau misalnya timbul suatu gejala, apa yang terjadi itu Anda sifatnya berpikir secara prediktif. Nah, yang dikatakan Karp bahwa itu merupakan salah satu dari indikator yang bisa dijadikan tolak ukur orang itu pandai atau tidak. Nah, yang keenam, yang terakhir, kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak itu adalah kemampuan yang berpikir dengan sistematis serta komprehensif. Jadi contohnya orang yang mampu berpikir abstrak itu, konsep yang dia bicarakan itu memiliki nilai pengetahuan yang sangat tinggi, namun dia bisa membahasakannya secara sederhana dan mampu dipahami oleh orang lain. Walaupun hasil dari pikirannya itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai pikiran yang lebih besar. Nah, ada juga yang dikatakan oleh Carl, ada ciri yang kedua, yakni menilai keberhasilan peserta didik biasanya menggunakan penilaian kuantitatif atau simbol-simbol angka. Lalu angka tersebut dianalisis dengan metode statistik dan memberikan hasil secara kualitatif. Nah, contohnya begini, bahwa keberhasilan peserta didik kita itu sering kita memberikan penilaian secara kuantitatif. Contohnya ketika Anda setelah selesai melakukan final test, Anda akan mendapatkan penilaian secara kuantitatif atau dengan simbol-simbol angka. Misalnya dapat 90, dapat 70, dapat 80, dapat 3, dapat 4, dan lain-lain sebagainya. Lalu angka itu dianalisis dengan menggunakan statistik. Nah, nilai-nilai tadi itu misalnya dirata-ratakan. Oh, Anda mendapat nilai 90, 80 dan kita rata-ratakan. Selanjutnya mendapatkan angka final dari nilai yang Anda dapatkan. Nah, walaupun itu masih berupa angka, itu akan diberikan hasil secara kualitatif. Hasil secara kualitatif itu bisa dikatakan lulus, lulus dengan baik, lulus dengan ada syarat atau juga error misalnya. Nah, yang paling gampang Anda lihat ada penilaian secara kuantitatif di ketika Anda mendapatkan nilai di indeks prestasi kumulatif
Anda atau IPK mahasiswa itu ada 3,0, 4,0 kalau misalnya 3,0 dia lulus dengan cum laude atau lulus dengan pujian. Itu lulus dengan pujian itu adalah penilaian secara kualitatif, sedangkan angka-angkanya 3,8 misalnya itu merupakan penilaian yang diberikan secara kuantitatif. Nah, selanjutnya hal-hal yang penting Anda perhatikan dalam membuat suatu penilaian atau pengukuran. Ini Guilford dia menuturkan beberapa sumber kekeliruan pengukuran, karena biasanya ketika kita melakukan evaluasi, ketika alat ukur kita tidak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka itu menjadi sumber-sumber kekeliruan dalam pengukuran. Nah, hal yang pertama yang perlu Anda pahami mengenai sampling, ya. Sampling harus merupakan representasi dari populasi ketika kita melakukan penilaian. Sampel. Jadi kalau misalnya kita ingin menilai dan objek yang kita nilai terlalu banyak, maka kita mengambil sebuah sampel. Nah, kalau kesalahan kita di dalam sampling itu yaitu kekeliruan tester menentukan item soal dari sekian banyak materi ajar. Nah, misalnya saya contohkan di dalam mata kuliah kita evaluasi pendidikan, tentunya kan di dalam memuat banyak materi ajar. Nah, kalau misalnya item soalnya dari sekian banyak materi itu tidak berimbang, tidak menyentuh secara keseluruhan, maka itu bisa saja menjadi sumber kekeliruan pengukuran kita. Yang harusnya saya mengukur kemampuan Anda membuat instrumen soal, dan ketika saya membuat soal tidak ada tes itu di dalamnya, maka itu bisa dikatakan kekeliruan karena sampling. Sampling kita karena item-item soal itu tidak mencakup secara keseluruhan dari banyak materi. Saya sederhanakan misalnya begini. Misalnya dalam banyaknya saya memiliki 10 materi ajar dan soal saya hanya 4. Soal saya hanya 4 dan secara otomatis 6 yang lainnya itu tidak terwakili pada item-item soal yang lain. Karena soalnya hanya 4 sedangkan materi ajarnya ada 6. Jadi itu yang dikatakan Guilford bahwa itu biasanya beberapa sumber kekeliruan pengukuran apabila kita melihat dari sisi samplingnya atau melihat dari sisi sampelnya. Terus ada kesalahan pengukuran karena scoring, ya. Nah, kekeliruan ini merupakan kekeliruan tester dalam menentukan nilai atau skor. Misalnya pertanyaan yang mudah dengan pertanyaan yang susah itu nilainya masih sama. Nah, sehingga dalam menentukan nilai dan skor itu harus penting diperhatikan sebagai alat kita pada saat ingin menilai pekerjaan seorang peserta didik. Dan seorang guru sudah harus merumuskan atau menentukan sebelumnya berapa sih rentang nilai atau skor yang harus diberikan pada setiap-tiap item soal dalam evaluasi kita. Nah, ada juga kesalahan ranking yaitu kekeliruan tester dalam pemberian peringkat pada peserta didik. Ada juga guessing, kekeliruan yang terjadi akibat dari tes yang biasanya hanya tes objektif atau tebak-terka. Nah, ini merupakan kekeliruan. Biasanya kalau kita biasanya memberikan soal atau item soal dalam pilihan ganda, pada hakikatnya biasanya tes itu kalau dia sifatnya tes objektif, ya. Kalau tes pilihan ganda dalam atau tes objektif itu kan biasanya mahasiswa hanya menebak-nebak sehingga pekerjaannya itu benar, padahal itu tidak menggambarkan pengetahuan sesungguhnya kepada mahasiswa, tetapi hanya keberuntungan yang berpihak kepadanya. Dia hanya menebak, menjawab misalnya A dan ternyata itu benar, bukan berarti bahwa dia mengetahui jawaban dari soal itu. Nah, itu biasanya yang menjadi sehingga sebagai seorang evaluator
kita seringkali keliru dalam memberikan pengukuran karena guessing tadi nih. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan pada saat membuat evaluasi supaya itu menggambarkan konsistensi seorang peserta didik dalam menjawab soalnya nanti. Nah, selanjutnya kita lihat dari objek evaluasi belajar. Di sini ada 3 domain atau ada 3 ranah yang penting diukur oleh seorang guru kepada peserta didik. Nah, yang pertama ranah kognitif. Yang kalau ranah kognitif itu berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan untuk mengevaluasi. Nah, silahkan Anda baca buku taksonomi Bloom. Di sini sudah diurai secara tuntas seperti apa ranah atau domain-domain kognitif dalam kegiatan berpikir, ya. Nah, kalau kita tingkatkan masing-masing bahwa yang paling bawah itu atau yang paling standar adalah pengetahuan, selanjutnya pada pemahaman, dan seterusnya, dan yang paling tinggi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengevaluasi. Nah, ini taksonomi yang digambarkan oleh Bloom. Nah, sedangkan untuk ranah afektif, nah kalau yang ini tadi ini adalah ranah kognitif. Nah, sekarang ranah afektif atau berkaitan dengan sikap. Yang ada itu ada 5, setidaknya ada 5 yang diukur dalam penilaian sikap. Yang pertama attending atau penerimaan, responding, valuing atau menilai, organization, dan characterization by evaluate or value complex. Nah, bisa Anda lihat penjelasan dari masing-masing kelima ranah domain afektif tadi, yaitu kalau attending merupakan kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain sebagainya. Jadi kemampuan Anda untuk menerima rangsangan dari luar, reaksi apa yang Anda berikan ketika menerima suatu rangsangan dari luar, baik itu dia dalam bentuknya masalah, ataukah situasi, ataukah gejala, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu diukur bagaimana sikap penerimaan Anda ketika Anda memiliki masalah, misalnya ketika berada di rumah atau punya masalah dengan temannya, bagaimana cara Anda menyikapinya, itu merupakan suatu penilaian sikap yang bisa diukur oleh seorang guru kepada peserta didik. Misalnya, seorang siswa atau 2 peserta didik sedang memiliki masalah di antara keduanya, lantas satu menanggapinya secara negatif, misalnya langsung memukul kalau memiliki perasaan tidak nyaman kepada temannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator penilaian bagaimana sih sikap penerimaan anak tersebut atau peserta didik tersebut dalam ranah atau domain sikap. Nah, terus responding. Nah, responding ini mengandung arti adanya partisipasi aktif, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara, yakni bagaimana merespon. Nah, pada ranah sikap ini yang diperhatikan adalah sikap dari peserta didik kita yang aktif. Dia yang mengikut sertakan dirinya, dia bukan diajak dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu berasal dari kemauan dirinya untuk berpartisipasi secara aktif dengan melihat kondisi yang ada. Misalnya, ketika situasinya di dalam kelas kursi berantakan. Nah, maka dia berpartisipasi atau merespon situasi itu sehingga ia mengikut sertakan dirinya supaya ikut memperbaiki kursi yang sedang berantakan itu. Nah, itulah reaksi yang timbul karena dapat respon
dari luar sehingga dia berpartisipasi aktif. Nah, ini hampir mirip ya antara attending dengan responding. Namun kalau dilihat dari responding, yang dilihat adalah partisipasi aktif dari peserta didik ya untuk mensertakan dirinya dalam menghadapi fenomena atau bereaksi terhadap suatu situasi-situasi tertentu. Nah, selanjutnya poin menilai, yakni memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Nah, peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep, yaitu ini baik atau buruk. Nah, ketika dia sudah mampu menilai, bisa memilah yang mana bisa dilakukan, yang mana tidak, yang mana baik dilakukan, yang mana buruk dilakukan, itu merupakan suatu penilaian dalam ranah domain afektif. Nah, terus ada organization, artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Contohnya, bisa kita gambarkan, misalnya peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional. Itu karena ketemunya nilai-nilai yang lebih universal dan itu untuk membawa perbaikan umum. Jadi ketika dia memiliki nilai dan itu dia mendukung untuk penegakan disiplin, misalnya nilai-nilai disiplin ya di dalam kelas misalnya ada yang tidak disiplin dan ada yang disiplin dan itu dipertemukan sehingga semuanya dia mengajak teman-temannya untuk melakukan supaya disiplin ini ditegakkan di dalam kelas. Jadi ketika ada aktivitas itu maka bisa dikatakan bahwa peserta didik ini berhasil mengorganisasikan sebuah perbedaan nilai. Nah, yang terakhir karakterisasi dengan satu nilai atau kompleks nilai. Nah, pengertian di sini yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mampu mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Contohnya, siswa telah memiliki kebulatan sikap yang wujud peserta didik menjadikan perintah Allah sebagai pegangan hidupnya. Artinya bahwa ada suatu nilai yang diambil oleh siswa itu dan terinternalisasi ke dalam dirinya dan menjadi pegangan. Misalnya Anda berpegang bahwa orang yang jujur itu pasti punya banyak teman. Orang yang dermawan dia pasti akan kaya dan itu Anda yakini dan menjadi pedoman Anda dalam pegangan hidupnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu misalnya akan selalu berperilaku jujur, berkata yang benar karena itu sudah menjadi pegangan hidupnya dan itu bisa menjadi suatu indikator dalam ranah penilaian bagaimana afektif seseorang yang digambarkan menurut Krathwohl. Nah, itu taksonomi ada 5 jenjang dari suatu ranah penilaian sikap. Mulai dari menerima dulu, merespon, menilai, mengorganisasi, dan terkarakterisasi dalam kepribadian. Nah, ini suatu tingkatan dalam ranah penilaian afektif. Nah, kalau yang tadi ini penilaian dalam ranah kognitif dan ini tingkatannya. Kalau ranah afektif ini tingkatannya yang akan dimulai dari attending, responding, valuing, organisasi, dan karakterisasi by evaluate or value kompleks. Nah, ini yang ranah terakhir yang akan menjadi objek dalam evaluasi hasil belajar peserta didik. Ada ranah psikomotor, yakni ranah yang berkaitan dengan keterampilan seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, kalau Simpson mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Wujud nyata dari hasil belajar psikomotor merupakan kelanjutan dari hasil belajar afektif dan kognitif karena biasanya tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari atau berkaitan dengan psikomotor kita merupakan
hasil refleksi antara kognitif kita dengan afektif kita. Tindakan kita itu seringkali ditentukan oleh pikiran kita dan kemauan hati atau perasaan kita. Nah, itu tindakan nyata. Jadi ketika ranah afektif dan ranah kognitif itu diekspresikan, maka yang dihasilkan itu adalah psikomotor. Dia merupakan suatu tindakan. Nah, contohnya misalnya peserta didik bertanya kepada guru tentang contoh kedisiplinan dan lain-lain sebagainya. Menganjurkan. Jadi yang membuahkan tindakan dalam individu itu merupakan hasil dari hasil belajar psikomotor.